peserta JKN apabila mengalami kecelakaan lalu lintas itu jangan khawatir, karena kecelakaan lalu lintas bagi peserta JKN itu dijamin. Penjaminnya bahkan ada 2, dari PT Jasa Raharja Persero dan juga dari BPJS Kesehatan. Kalau dia punya jaminan JKN, mengapa harus disuruh bayar? Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak bawa, ini Bu, namanya juga kecelakaan, dia tidak bawa kartu, kan bisa dilihat KTP-nya. Ya, Bu, dompetnya hilang. Ada 3 kali 24 jam hari kerja. No excuse. Kalau dia peserta, tolong dia ditreatment sebagai peserta, dan sebisa mungkin tidak ada yang perlu dibayar oleh peserta. Karena ada 2 penjamin, mengapa dia harus bayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer konten di Tribun Tangerang. Kali ini di studio Palmera sudah hadir Dr. Dwi Ernawati. Beliau merupakan klaim advisor BPJS Kesehatan cabang Tiga Raksa. Nah, kali ini kita akan ngebahas gimana alur penjaminan kesehatan ketika peserta ya Bu mengalami kecelakaan lalu lintas. Betul. Nah, amit-amit nih Bu ya, siapapun peserta ketika amit-amit dulu ya Mas ya. Berangkat kerja atau sekolah atau kemanapun aktivitasnya, ke pasar. Nah, itu di tengah jalan mengalami kecelakaan pun tunggal atau melibatkan pihak lain gitu. Nah, sebagai peserta BPJS atau JKN ini gimana ya cara untuk atau menghubungi siapa nih si peserta ini ataupun keluarganya? Iya, betul. Ini memang banyak ditanyakan oleh peserta dan juga yang sudah kejadian juga bingung. Biasanya mereka itu akhirnya terlambat untuk mendapatkan penjaminan. Nah, itu tentunya sangat disayangkan karena sebenarnya untuk kasus-kasus peserta JKN yang mendapatkan kecelakaan, amit-amit lagi yang mendapatkan kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya ada 2 Mas yang bisa menjamin. Yang pertama adalah PT Jasa Raharja Persero. Nah, mungkin sudah pernah dengar ya. Lain kali harus diundang. Nah, siap. Ibu. Yang kedua adalah BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan penjaminan? Karena biasanya kalau kecelakaan ini Mas, khawatirnya itu bagian-bagian tubuh itu banyak yang fraktur, patah ya. Kalau yang patah bagian-bagian yang kecil-kecil sih mungkin pembiayaannya murah. Bagaimana kalau tulang belakang? Bagaimana kalau kepala, tengkorak? Nah, tentunya pembiayaannya sampai ratusan juta Mas. Itu kalau biaya sendiri. Nah, gimana caranya supaya bisa mendapatkan penjaminan dari 2 badan penjamin ini? Yang pertama kalinya yang harus dilakukan oleh keluarga peserta, karena pesertanya kan kecelakaan nih Mas, kan nggak mungkin nih pincang-pincang terus kemana-mana Pesertanya tentunya harus segera mendapatkan pelayanan di rumah sakit, ya, ditolong, biasanya ditolong warga kan, udah ke rumah sakit, terus keluarganya harus ngapain nih? Nah, keluarganya itu harus langsung menghubungi Jasa Raharja. Nah, kan bingung nih, gimana caranya? Ini siapa? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa di rumah sakit itu ada di situ dipasang petugas BPJS Kesehatan maupun petugas rumah sakit. Pasti ada di situ ya. Entah itu bentuk standing banner atau mungkin ditempelkan, itu ada nomornya. Nah, nanti ketika di administrasi itu harus segera menyatakan bahwa akan menggunakan JKN. Nah, rumah sakit itu sudah paham bahwa apabila peserta JKN yang mengalami kecelakaan lalu lintas, maka rumah sakit akan menghubungkan dengan pihak Jasa Raharja. Jadi melalui aplikasi kami yang sudah terhubung dengan aplikasi Jasa Raharja, itu nanti diinput sama rumah sakit, ya, diinput, diklik suspek kecelakaan lalu lintas. Nanti petugas Jasa Raharja akan mendatangi peserta. Oh, berarti keluarga nggak perlu menghubungi terpisah gitu ya? Iya, nah, keluarga stay di rumah sakit dulu nggak apa-apa. Nah, nanti ketika petugas Jasa Raharjanya datang atau mungkin by phone, nanti akan ditunjukkan step by step caranya. Nah, caranya tentu saja yang paling utama nih Mas, yang di highlight adalah membuat laporan
polisi. Nah, itu Oke, mungkin yang iya, iya. kadang-kadang peserta itu takut, aduh ke polisi nih, apalagi kalau ternyata kecelakaannya salah nih posisinya, iya. nggak pakai helm atau nggak punya SIM. Iya. Nah, tapi jangan takut, tetap aja harus membuat laporan polisi. Langkah pertama itu. Berarti mau salah mau benar itu yang diperlukan Harus. persyaratannya itu Iya, ya. Oke. karena penjaminan pertama adalah harus dari pihak jasa raja. Oke. Nah, setelah nanti jasa raja menentukan ini kecelakaannya apa, apakah bisa mereka jamin atau tidak. Kalau mereka akan jamin, maka mereka akan jamin sampai plafonnya. Ada plafonnya. Plafonnya itu 20 juta, Mas. 20 juta untuk perawatan di rawat inap, 1 juta di UGD. Oh, jangan pikir 20 juta ini banyak, Mas. Iya, Kalau Bu, bener. operasi Betul. 20 juta itu lep habis. Habis, Nah, jadi tentunya biasanya kurang. Oke. Nah, kalau kurang, ini siapa yang akan jamin selanjutnya? Iya. Nah, itu baru BPJS Kesehatan. Bu, tapi yang tadi dulu, berarti kan bisa dijamin atau enggak tadi ya? Betul. Memang kenapa nggak bisa dijamin? Oleh jasa raja. Iya, misalnya. Kalau kecelakaannya tunggal, itu tidak dijamin. Oh, Nah, jadi oke. jasa raja ini ada juga hal-hal yang mereka jamin dan hal-hal yang tidak mereka jamin. Oke. Di antaranya adalah kecelakaan tunggal. Tunggal. Tapi kalau tidak dijamin jasa raja, jangan khawatir. Berarti BPJS. kami sebagai penjamin kedua akan menjamin. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya kan kecelakaan tunggal, saya main HP gitu misalnya, terus Mm-mm. tadi amit-amit lagi tuh, Bu. Iya. Jatuh gitu. Mm-mm. Kenapa BPJS mau ngejamin saya yang teledor sendiri gitu atau peserta JKN? Ya, pengennya sih tidak, Mas. Oh, pengen Nah, enggak ya sebetulnya cuman ya? ini kan namanya jaminan sosial. Oke. Ya, di mana pemerintah itu ingin bahwa setiap warga negaranya itu mendapatkan jaminan sosial, dalam hal ini adalah kesehatannya. Nah, Apapun kasusnya sepanjang regulasinya tidak mengatur bahwa kelalaian merupakan suatu hal yang tidak dijamin, berarti masih bisa dijamin. Oke. Tapi walaupun dijamin, itu tidak enak, Mas. Iya, nggak enak. Yakinlah itu Betul. tidak enak, ya. Betul, betul. Ya, jadi tetap aja tentunya harus apabila berkemudi harus berhati-hati, jangan main HP, pakai helm dan lain sebagainya, ya. Karena kalau sudah kena kecelakaan lalu lintas, walaupun sudah dioperasi, itu biasanya ada gejala sisa. Itu kita namanya sequel, ya. Iya. Kalau yang operasi kepala, puyengnya itu, Mas, itu biasanya menetap. Nah, tetap nggak enak kan? Nah, jadi walaupun dijamin, tetap diusahakan jangan sampai kecelakaan. Iya. Nah, tadi Bu balik ke situ. Ketika keluarga pasien tahu, oh ini tidak dijamin jasa raharja, pure semua ditanggung BPJS. Nah, terus langkah selanjutnya berarti jasa raja berhenti gitu ya? Diteruskan pengurusannya BPJS. Nah, ini gimana lagi tuh? Baik. Ini yang sering ditanyakan juga oleh peserta, ya, mewakili banget ya peserta ya, Mas ya. Ya, jadi memang setelah ngurus laporan polisi ya, ini wajib nih, memang agak effortnya di situ, tapi setelah itu kan dijamin semua. Setelah mengurus laporan polisi, kemudian diserahkan ke jasa raja itu nanti akan berkomunikasi dengan kami melalui aplikasi. Jadi tidak usah peserta itu ke kantor jasa raja, ke kantor BPJS, nggak usah, nggak zaman, ya, nggak zaman. Zamannya sekarang ada era digital, Jadi kami sudah terkoneksi, terbridging aplikasinya. Nanti jasa raja akan menjawab by aplikasi. Mereka jawab masuk jaminan kami atau tidak masuk jaminan kami. Nah, apabila tidak masuk jaminan jasa raja, maka kami akan melihat apakah ini suatu kecelakaan kerja atau bukan. Karena kalau kecelakaan kerja itu berarti yang jamin BPJS Ketenagakerjaan atau lebih termasyurnya sekarang BP Jamsostek. Nah, ihwal ini ternyata bukan kecelakaan kerja, jadi dia ternyata cuma mau ke pasar nganterin emaknya, ya, atau nganterin istri, ya. belanja bawang merah, tabrakan. Nah, berarti bukan kecelakaan kerja kan? Bukan kecelakaan kerja. Maka kalau tidak dijamin jasa raja, otomatis jasa raja setelah jasa raja itu by aplikasi menjawab, maka langsung beralih ke BPJS Kesehatan otomatis. Iya, tidak perlu kemana-mana pesertanya. Hanya satu aja yang perlu, ngurus laporan polisi. Cukup itu aja. Oke, diserahkan ke petugas yang tadi di rumah sakit. Betul. Selanjutnya BPJS secara internal
yang mengurus itu. Betul. Nah, terus keluarga ngapain lagi tuh Bu setelah itu semua berlanjut gitu? Iya. Dia kan mereka butuh kepastian apakah BPJS mengomunikasikan itu gitu. Jadi kalau sudah dijamin, maka yang pasti di administrasi itu harus tanda tangan inform consent sebagai jaminan JKN. Itu yang wajib. Jangan sampai nanti sudah, oh iya sudah oke nih, udah bikin laporan polisi, pas di administrasi tanda tangannya bukan sebagai jaminan JKN. Dan satu lagi nih yang harus dipastikan, itu bayar iuran teratur sehingga kartunya itu aktif. Kalau kartunya nggak aktif gimana? Kalau kita tunggu, kita itu punya waktu toleransi 3 kali 24 jam hari kerja. Panjang ya Mas ya. Jadi 3 kali dalam 3 kali 24 jam hari kerja dipersilakan untuk membayar tunggakan. Ya, bayarlah tunggakan, kemudian denda pelayanannya dibayar, sudah. Nanti akan bisa masuk ke dalam penjaminan JKN. Aktifnya berapa lama atau per jam gitu ya? Misalnya kecelakaannya jam 1, jam 2 atau jam 3 tuh diurus sama keluarganya. Iya, betul. Tapi ternyata diketahui menunggak belum selesai. Kemudian selesai di jam 5 pembayaran. Iya. Itu kan lewat jam kerja. Berarti bisa langsung aktif atau menunggu besok? Langsung aktif, Mas. Langsung aktif. Iya. Kalau misalnya ada kendala kok nggak aktif, bisa jadi koneksi antar bank, kan kita ini koneksi antar sistem ya, bank, kemudian bagian keuangan BPJS Kesehatan, mungkin ada kendala antar koneksi, bisa menghubungi nomor telepon yang ditempelkan di rumah sakit, petugas EP3RS BPJS 1. Iya. Nah kalau kasusnya terjadi kecelakaan di hari Sabtu, kan itu hari libur berarti? Betul. Kan Ibu dokter tadi bilang hari kerja, Sabtu, Minggu, berarti baru di Senin diurusnya atau gimana? Nah, kalau hari Sabtu itu tentunya kartunya pastikan aktif dulu. Karena kalau pembayaran itu tidak tergantung dari hari kerja. Kemudian menghubungi jasa rajanya, jasa raja Sabtu itu bisa. Jadi dipastikan dulu. Nah, baru nanti ke-pengurusan administrasinya baru di hari kerja. Tetap di hari kerja. Karena kalau kecelakaan tidak segera diurus, Mas, khawatirnya nanti polisi itu ketika melakukan penyidikan, dia membutuhkan TKP-nya masih ada, barang buktinya masih ada, saksinya masih ada. Kalau 3 itu tidak ada, susah nanti. Polisi akan susah untuk melakukan penyidikan, akibatnya nanti laporan polisinya terhambat. Bu, kenapa sih ini jadi concern khusus buat BPJS gitu soal penjaminan laka lantas, atau mengingat jumlah kecelakaan yang memang masif, atau ada hal lain? Iya, sebenarnya jumlah kecelakaan ini masih cukup banyak ya Mas ya. Saya juga sebenarnya ini memang kita juga sebenarnya sudah berkolaborasi dengan kepolisian Polres, bahkan kita kemarin tanggal 16 Mei tahun 2025 ini kita melakukan MOU dengan Pemda, kemudian dengan Polres dan dengan BPJS Kesehatan Tiga Raksa. MOU untuk percepatan penanganan korban kecelakaan lalu lintas, khususnya peserta JKN. Jadi kita semua sudah sepakat bahwa memang harus dipercepat penanganannya, administrasinya dipermudah, supaya apa? Supaya mencegah fatalitas dari kecelakaan lalu lintas, supaya pesertanya cepat bisa dibawa ke rumah sakit, dapat penjaminan, ditreatment sesuai dengan kebutuhannya, selamat. Nah, yang dibutuhkan itu. Konsennya mengapa ini penting? Karena memang selama ini peserta itu masih takut, masih takut untuk ini kecelakaan saya dijamin atau tidak. Pertama takut lapor polisi. Padahal dari kepolisian juga menjamin, dipermudah kok, nggak ada masalah. Jadi meskipun dia nggak pakai helm, sebetulnya sudah lapor saja apa adanya gitu ya. Lapor saja apa adanya. Ya paling-paling nanti dia jadi tersangka. Iya. Karena itu jadi kasus ya. Tapi kalau kita bedakan ya, kita pilah masalah apakah dia dilanjutkan menjadi kasus, menjadi tersangka dan lain sebagainya apabila dia penabraknya, dan masalah kesehatannya. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Ini dua hal yang berbeda, berjalan sinkron. BPJS Kesehatan dan jasa raja concernnya adalah di masalah kesehatannya, kecederaannya ya. Jadi seperti itu Mas. Jadi baik pelaku atau korban ya diselamatkan dulu gitu ya. Selamatkan dulu dua-duanya. Urusan itu ya nanti ya.
Iya, muncul betul, setelah. Oke, oke. betul. Nah, ada keluhan juga gini, Bu Dokter. Aduh, saya pasien BPJS nih atau JKN gitu. Nanti ketika ada musibah gitu di rumah sakit, pelayanannya gimana ya? Di nomor 2 kan atau enggak? Termasuk di kasus kecelakaan ini gimana? Nah, apabila ada keluhan, kita banyak sekali kontak senternya ya Mas ya. Tapi lebih enaknya lagi menghubungi yang itu tadi, nomor petugas, baik petugas rumah sakit ataupun petugas BPJS yang biasanya ada di UGD, pasti ditempel. Itu soalnya setiap kali kita kerjasama dengan fasilitas kesehatan, kita mewajibkan nomornya itu harus ditempel di situ. Di pendaftaran itu juga ada. Ya, dulu bahkan saking semangatnya rumah sakit, ada yang menempel di toilet loh Mas. Siapa Kita tahu nggak bingung. ngeh ya di itu Iya, ya? kita Iya, bingung. iya, iya, Mengapa iya. ditempel di toilet? Karena biasanya di toilet itu orang itu merenung. Iya. Ketika merenung melihat ke depan, oh ada nomor kontak center. Nah, tapi kita tidak perbolehkan ya, karena itu tidak etis begitu Iya, ya, iya, iya. ya. Jadi yang pasti di UGD dan di pendaftaran, di admission itu pasti ada. Ya, jadi menghubungi itu. Atau kalau bingung lagi 165 nomornya mudah dihafal. Kontak center nasional 165 24 jam. Iya. Ya, silakan dihubungi. Berarti dengan kata lain gini, peserta BPJS atau JKN bukan malah rugi gitu. Iya. Bahwa BPJS mendorong vaskes atau rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik gitu. Betul, betul. Sepanjang dia peserta, kami tidak memperbolehkan untuk memberlakukan sebagai pasien dengan jaminan pribadi. Kalau dia punya jaminan JKN, mengapa harus disuruh bayar? Jadi intinya seperti itu. Kami apabila kami sosialisasi ke rumah sakit, kita akan sosialisasikan. Kalau misalnya dia nggak bawa ini Bu, namanya juga kecelakaan, dia tidak bawa kartu, kan bisa dilihat KTP-nya. Ya, Bu, dompetnya hilang. Ada 3 kali 24 jam hari kerja. No excuse. Kalau dia peserta, tolong dia ditreatment sebagai peserta dan sebisa mungkin tidak ada yang perlu dibayar oleh peserta. Karena ada 2 penjamin, mengapa dia harus bayar? Begitu. Jadi bukan kalau pakai asuransi pribadi atau peserta BPJS atau JKN dibedakan perlakuannya. Tidak, seharusnya tidak ada perbedaan. Itu Ya. semua balik ke rumah sakit berarti ya? Iya, Bukan betul. BPJS-nya nih. Iya, undang-undangnya juga ada loh Mas, tidak boleh membeda-bedakan. Iya. Jadi kalau sampai dibedakan, lapor. Oh, Iya. oke. Kalau sampai dikasta-kastakan, Iya. lapor. Oke. Nah, Siap Ibu Dokter. Iya. Bu, closing statement buat peserta BPJS atau peserta JKN dimanapun berada. Ya musibah kan kita nggak tahu ya datangnya kapan. Tapi misalnya terjadi ada ke keluarga, ada teman, ada saudara yang mengalami kecelakaan lalu lintas, apa yang mesti mereka lakukan? iya. Baik, untuk para peserta JKN, apabila mengalami kecelakaan lalu lintas itu jangan khawatir, karena kecelakaan lalu lintas bagi peserta JKN itu dijamin. Penjaminnya bahkan ada 2, dari PT Jasa Raja Persero dan juga dari BPJS Kesehatan. Dikecualikan apabila kecelakaannya adalah kecelakaan kerja. Itu pun ada juga penjaminnya, yaitu BP Jam Sostek. Nah, untuk kepengurusan jangan khawatir, karena kepengurusan ini ada tenggang waktu toleransi 3 kali 24 jam hari kerja. Apabila kartu tidak dibawa, bisa menggunakan kartu digital. Apabila tidak ada, bisa menggunakan eKTP. Ya. Kemudian yang paling penting, jangan takut untuk mengurus laporan kepolisian sebagai syarat penjaminan jasa harja, karena dari kepolisian juga sudah menjamin bahwa pelaporan kepolisian untuk kasus ALL akan dipermudah. Demikian. Oke, terima kasih banyak Ibu Dokter Sama-sama atas Mas waktunya. Eko. Iya. Ya, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Ibu Dokter Dwi Ernawati, Claim Advisor BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.